Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 19 ayat 26 yang berkata sebagai berikut. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Puji Tuhan, kita menemukan satu pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, bahwa dalam kehidupan ini ada banyak hal yang tidak mungkin kita bisa capai, atau kita raih, atau kita miliki, karena manusia itu sangat terbatas. Manusia tidak berdaya berbuat lebih banyak dari kemampuan yang dia miliki. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa pembicaraan Yesus dengan orang kaya yang ingin hidup kekal, dia bertanya, bagaimana caranya dia bisa mencapai suatu kehidupan yang kekal dalam keadaan sebagai orang yang berkelimpahan. Bagi Yesus itu tidak ada susahnya, karena apa yang tidak mungkin untuk kita, itu mungkin saja buat dia. Nah, dalam pembicaraan itu, orang muda itu ternyata tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin, yaitu membuat hal-hal yang secara manusia itu merugikan. Dia harus membagi semua miliknya kepada orang-orang yang susah, karena di dalam Kristus dia memiliki jauh lebih banyak dari yang saat ini dia miliki. Di saat orang muda itu tidak menyadari dan tidak paham bahwa di dalam Kristus segala sesuatu ada dengan limpahnya. Demikian juga dalam kehidupan kita orang percaya, seringkali kita mengukur keberadaan kita di dalam Kristus dengan ukuran manusia yang sangat terbatas ini, yang tidak mungkin. Sebab itu kita seringkali tidak berani beranjak maju selangkah demi selangkah, karena membuat satu langkah kita berpikir cukup lama dan mempertimbangkan ini mustahil, ini tidak mungkin, ini sesuatu yang kita tidak bisa capai. Dan memang itu benar. Yesus katakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin saja. Dan itulah yang terjadi dengan pemuda yang kaya ini, karena dia ingin hidup kekal, hidup yang tidak mungkin mati, hidup yang tidak mungkin susah, hidup yang tidak mungkin sakit lagi, tapi dengan pikiran yang terbatas. Pikirannya membatasi dia, bahwa tidak mungkin kalau saya bagi harta saya bisa hidup dalam keadaan yang tidak terbatas. Sedangkan kekayaan ini menolong saya untuk bisa bertahan di dalam keadaan yang sukar dan sulit yang ada di depan hidup kita. Tapi Yesus katakan, bagimu memang itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin saja. Karena itu sebagai orang percaya, kita harus kembali menelaah kembali kehidupan kita. Waktu kita belum bertobat, ada banyak hal yang kita buat karena kita ada
dalam kondisi yang begitu lemah karena kita syarat dengan dosa. Sehingga tidak mungkin kita bisa melakukan kebenaran dan kita merasa untuk melakukan yang benar itu sesuatu yang bodoh. Karena kita hidup dalam keadaan fisik daging manusia. Namun setelah kita di dalam Kristus, kita mengalami perubahan karena lahir baru. Maka yang dulunya tidak mungkin kita kerjakan, ternyata sekarang sedang terjadi. Nah, demikian juga dengan hal-hal yang lain yang ada di depan kita yang masih banyak kita pikir tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu mungkin saja. Perjalanan orang Israel keluar dari Mesir jika dinilai dari keadaan fisik, dari keadaan harta benda kemampuan, sangatlah minim. Mereka sebagai penduduk yang dijajah, penduduk yang ditawan, dan mereka mau keluar mengadakan perjalanan yang cukup lama. Itu tentunya membutuhkan banyak waktu untuk menumpuk harta, menumpuk bekal, menumpuk obat-obatan, menumpuk banyak hal yang merupakan kebutuhan dalam perjalanan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka keluar dari Mesir? Mereka menuju ke tanah Kanaan bukan lari 100 meter sudah sampai, bukan lari 100 kilo sudah sampai. Mereka harus berjalan bertahun-tahun baru sampai. Memang kalau dilihat dari segi jarak, mereka tidak perlu jalan terlalu lama. Tidak butuh waktu jalan kaki 1 bulan untuk sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Namun, walaupun itu hanya 1 minggu perjalanan, bukankah dia harus bawa 3 kali 7 makanan, bekal untuk setiap orang, dan air minum, dan segala perlengkapan untuk tidur di daerah yang ekstrim. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Mereka punya background orang yang tertawan. Mereka punya background orang yang tidak punya apa-apa. Hanya waktu mereka mau keluar, orang Mesir membagi-bagikan apa yang mereka ingin berikan kepada orang Israel supaya orang Israel itu segera keluar dari Mesir, supaya Mesir tidak menderita karena tulah. Dan itulah yang terjadi. Sebab itu kita melihat bagi manusia itu tidak mungkin. Siapa yang bisa siapkan jembatan untuk menyeberangi daerah-daerah yang mereka harus seberangi? Tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan yang mengingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa bagi manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, apapun yang sedang engkau hadapi, apapun yang merupakan pergumulan kebutuhanmu, bagi Tuhan itu mungkin saja engkau memperoleh pertolongan atau jalan keluar. Sebab itu, tinggallah terus di dalam Dia, karena di dalam Dia segala sesuatu mungkin untuk kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini, kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa oleh kasih karunia-Mu kami ada di dalam Engkau. Dan oleh sebab itu kami percaya, ketika kami selalu ada terus di dalam Engkau, maka banyak hal yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin saja kami alami, karena kami ada di dalam Engkau, Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, sepanjang hari ini, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, dan juga yang sudah aktif dan kegiatan mereka di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan kami bahwa kami ada di dalam Engkau, dan karena ada di dalam Engkau, tidak ada yang mustahil bagi kami juga. Terima kasih Bapa,
untuk kebenaran firman-Mu, sebab itu kami bersyukur untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.